Penasehat Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Di dunia ini ada dua jalan, jalan ke surga atau ke neraka. Kita ini juga akan menempati jalan itu, jadi iblisnya yang ke neraka atau jadi Nabi Adamnya yang ke surga. Jangan kira iblis juga merasa dialah yang benar. Nabi Adam juga dia merasa dia yang di jalan benar menuju surga. Akan jadi Fir'aunnya atau yang jadi Nabi Musanya, akan jadi Abu Jahal atau Abu Lahab, atau yang jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya konteksnya jelas kalau kita punya akal. Jadi yang memusuhi dan menfitnah, atau jadi yang dimusuhi atau yang difitnah, sangat gamblang sekali. Kalau jadi yang memusuhi dan menfitnah, maka berarti kamu mengambil jalan iblis. Kalau kamu merasa kamu itu benar dan merasa paling benar seluruh jagat alam raya, iblis juga dulu merasa benar, merasa lebih baik sejagat raya dari Nabi Adam. Mau mengambil jalan iblis, monggo. Allah sediakan neraka dan laknatnya. Mau milih jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, monggo. Allah juga sediakan surga dan ridhonya. Yang jadi iblis ya pastilah jelas bentuk prakteknya, memfitnah, menghujat, merasa benar, mencari pengikut untuk diajak memfitnah sebanyak-banyaknya ke neraka. Kita ini diberi Allah akal sehat untuk menimbang dan berpikiran realistis, diangan-angan, direnungkan siapa yang memfitnah, menghujat, mencela, menganggap orang lain buruk, maka itu jalan iblis. Jadi kita bisa merenung, diberi Allah waktu menimbang, merenungkan. Ketika kita sudah meninggal dunia, di sana ketika kita disiksa, kita tidak bisa menyalahkan Allah, karena di dunia sudah diberi masa dan waktu yang panjang untuk merenung dan mempertimbangkan jalan mana yang kita pilih. Kita diberi Allah menentukan jalan mana yang kita pilih, jalannya iblis atau jalannya Allah. Ketika kita memilih jalan iblis dengan menfitnah orang lain, memburuk-burukkan orang lain, dan merasa diri sendiri yang paling benar, maka ketika kita disiksa di akhirat, itu sudah tidak bisa membuat dalih dan alasan lagi. Allah memberikan pilihan yang longgar dan lapang untuk keadaan kita di akhirat nanti. Allah memerintahkan kita menjadikan setan musuh-musuh, tapi melarang kita untuk marah, dengki, hasad, ujub, riya, kufur, buruk sangka, dan lain-lain. Karena segala keburukan itu adalah makanan setan. Kalau kita melakukan keburukan itu, sama saja mengadakan prasmanan tumpengan untuk setan. Setan itu musuhmu. Jangan mengadakan jamuan tumpeng kendurian untuk setan dengan marah, dengki, iri, ujub, riya, gibah, namimah, ingkar, buruk sangka, dan lain-lain. Hiduplah yang simpel, wajar, jauhi perbuatan jahat. Jangan mencela dan menghujat, apalagi memfitnah orang lain.
Semua orang itu menempati kodratnya masing-masing. Sibukkan diri memperbaiki diri, selalu menerima yang didapat, sabar dalam segala cobaan. Jika dimusuhi orang lain sebaiknya mengalah dan bersabar, karena itu ujian kita. Selalu ridho dengan ketentuan dan pemeliharaan Allah. Allah melakukan apa saja ke kita itu adalah untuk kepentingan kita, agar memperoleh yang terbaik dari Allah. Melakukan hal baik sekecil apapun yang bermanfaat untuk orang banyak, sebab kebaikan itu awalnya dilakukan seperti air sumber yang membelah tanah. Jadi kericikan, lalu jadi pancuran, lalu jadi gerojokan, lalu jadi air terjun, jadi sungai, jadi muara, dan jadi laut. Lakukan kebaikan itu dengan istiqomah. Dari sedikit lama-lama akan banyak, pelan-pelan. Sebab hal yang besar itu membutuhkan waktu yang panjang dalam berproses. Seperti seorang pemimpi, seumur hidup sebagai pemimpi, maka seumur hidup tak akan memperoleh apa-apa kecuali mimpinya. Juga orang yang selalu berteori di perhelatan akbar, di sidang mahkamah, di musyawarah, di warung kopi, di gardu-gardu jaga, di tempat nongkrong anak muda, di pasar-pasar, di mana saja. Jika hanya sekedar berteori, anak kecil juga bisa. Jika kamu hanya berteori, maka sebenarnya kamu itu tak pernah dewasa dan tak akan mendapatkan apa-apa kecuali kisah teori yang dibumbui aneka bumbu yang berbeda. Makin hari makin berbuih-buih dimasak teorinya, tapi tak ada apa-apanya, tak ada isinya sama sekali. Hentikan berteori, lakukan aksi nyata. Dari zaman dulu tak ada orang sukses tanpa tirakat. Nabi Muhammad SAW saja yang manusia utama bertapa dalam gua Hira selama 6 tahun sebelum jadi nabi. Kok kamu yang orang biasa ingin jadi orang utama, cuma ongkang-ongkang kaki, memilih memang dunia ini milik siapa? Di dunia ini kamu itu pendatang, dilahirkan, asalnya tidak ada. Bangun dari tidur, sadar, buka mata, melek, bangkit, dan lakukan aksi untuk diri menjadi orang utama. Jika ada orang mengingatkanmu tentang akhirat dan kau tak mau menerimanya, sebenarnya itu bentuk tanda bahwa kau sedang tidur dan bermimpi, dan ada yang membangunkanmu supaya kau terjaga dari mengigau dalam mimpi, tapi kau sulit terjaga. Entah mimpimu itu teramat indah dan kau merasa sayang untuk terjaga, karena takut kalau terjaga tak mendapatkan mimpi yang sama, atau malah mimpimu itu teramat pahit, menakutkan, dan mengerikan, sehingga kau takut mimpimu itu terjadi dalam dunia nyata. Jika kau tak mau bangun dari kenyataan dunia ini, maka nanti setelah kau mati baru kau terjaga dan melihat kenyataannya, dan saat itulah kau akan merugi, karena ternyata dunia ini hanyalah fata morgana, mimpi di dalam mimpi. Jangan jumawa, jangan sombong. Sekalipun kamu misalkan ditunduki semua bangsa di seluruh dunia,
tetap minta doa pada siapa saja. Itu tanda ketawaduanmu. Sama guru itu selalu merasa di bawahnya. Walau kedudukannya guru di bawahmu, kamu harus tetap hormat dan mendoakan, mendengarkan dan mentaati perintahnya. Seandainya dunia seisinya ini diserahkan di tanganmu, jangan anggap meski setitik debu di hatimu, tandanya kamu mampu melepaskannya. Semakin orang mencintai dunia, maka meninggalnya akan sakit. Dan sakit sekali saat melepas ruhnya dengan teramat sakitnya. Jika orang tak cinta sama sekali dengan dunia dan apa saja yang di dalamnya termasuk kehormatan dan ilmu, maka orang itu jika mati akan tak terasa apa-apa ketika keluar rohnya. Di mana-mana bencana alam, gempa, gunung meletus, longsor, banjir bandang, tsunami, angin puting beliung. Kadang orang bertanya, apa sebabnya? Semua bencana itu jelas bukan gejala alam atau kejadian wajar, bencana alam. Tapi itu adalah azab Allah, dan azab itu didatangkan Allah atas sebab musabab yang terjadi. Di Al-Quran Allah telah menunjukkan semua akibat perbuatan dosa manusia. Dosanya apa dan nanti akibatnya apa, yaitu Allah menunjukkan lewat kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Allah kisahkan misal Nabi Musa dengan Fir'aun, Nabi Soleh dengan kaumnya, Nabi Nuh dengan umatnya, Nabi Lut dengan umatnya yang dibalik buminya, dan lain-lain. Jadi ketika kejadian Allah sudah ingatkan, kok ada kejadian bencana seperti ini, misalkan kok ada bencana gempa dan ditelan bumi menelan apa saja, maka jelas di situ karena ada LGBT, hubungan sejenis. Kalau ada banjir bandang, tsunami, itu tanda di situ banyak pelaku riba dan banyak perzinahan, dan pemerintah di situ ada yang zalim. Kalau ada gunung meletus, pernah tahu film Pompeii? Kenapa terjadi gunung meletus? Ada apa di film itu? Yaitu banyaknya penyelewengan, perzinahan, perselingkuhan, kemusyrikan, menyekutukan Allah, perdukunan. Kalau ada tsunami, itu karena di situ ada perdukunan, perzinahan yang sudah merajalela. Kalau ada puting beliung, itu karena di daerah itu banyak perzinahan dan pesugihan bersekutu dengan iblis. Banyak orang hubungan di luar nikah, banyak pelaku riba. Jadi semua bencana itu ada maksud di dalamnya. Besar kecilnya bencana itu tergantung parah tidaknya dosa yang dilakukan. Ingat, setiap mau melakukan dosa, azab yang terkena, azab yang datang tidak hanya orang yang melakukan dosa saja, tapi semua kena. Yang tak melakukan pun akan kena azabnya. Kalau banjir datang, yang tak ikut melakukan dosa pun ikut kebanjiran. Tidak ada kan banjir bandang yang terkena banjir cuma satu orang. Mau melakukan dosa, tunggu ya mikir, sebab dosa sendiri itu yang akan kena imbasnya orang banyak. Dan solusinya apa?
Solusinya ya bertobat. Jika tidak bertobat, Allah akan mendatangkan azab yang lebih besar. Apalagi azab itu ditantang, dianggap hanya kejadian alam, hanya fenomena alam biasa, hanya dianggap karena curah hujan tinggi. Lah memangnya yang menurunkan hujan itu kamu. Kenapa nggak dikurangi hujannya kalau yang menentukan kamu? Misal hujan 2 tetes atau 3 tetes. Kalau yang menurunkan hujan kamu. Ini peringatan dalam skala masih kecil. Jika orang tak sadar, akan didatangkan azab skala besar. Diajak selamat, gak mau. Ya biarkan saja digulung sekalian. Kalau masih hidup susah sadar, nanti meninggalkan baru tahu dan sadar. Lakukan saja kebaikan, lakukan terus, jangan peduli apa juga tanggapan orang. Saya memberi sedekah ke orang juga begitu. Ada yang malah meremehkan, tidak terima kasih, dan malah meremehkan dan tidak terima. Padahal diberi, bukan saya meminta. Orang nyinyir bagaimana, itu menunjukkan isi hati mereka. Semoga kita bisa memperbaiki hati orang, agar bisa bersyukur, sehingga nikmat ditambahi Allah. Kalau mereka tidak bersyukur ketika kita beri kebaikan, ya Allah akan mendatangkan azab bala bencana, banjir bandang, gempa bumi. Allah mampu memusnahkan semua manusia yang buruk dan mengganti dengan manusia yang baru yang lebih baik. Tapi kalau bisa kita berusaha memperbaiki keburukan manusia, memberi contoh dengan perbuatan baik dan soleh, selalu beri contoh dengan perbuatan baik, walau orang berprasangka buruk. Hidup tak lama, kalau ikut terseret dengan prasangka buruk orang lain, nanti tak sempat kita berbuat baik. Biarkan yang mau berprasangka buruk, biarkan yang nyinyir, terus berbuat baik, dan tutup telinga dari kata-kata buruk dan nyinyiran orang. Tak ada tempat di hati kita untuk hal-hal yang buruk. Di hati dan pikiran kalau isinya hanya kebaikan, kita akan nyaman, tentram, jauh dari keresahan.